Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Suatu ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah bercerita. Dulu, kata beliau, ibuku menyuruhku untuk duduk bermajelis dengan Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman. Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman adalah seorang alim faqih di Madinah yang tidak ada tandingannya saat itu. Yang paling faqih di masa itu adalah Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman atau masyhur dengan sebutan Rabi'ah Ar-Ra'yi ibnu Farrukh, yakni ahli hadis generasi tabi'in yang paling disegani saat itu. Nah, lalu ibu dari Imam Malik ini, dan kita tahu Imam Malik ini adalah satu dari 4 tokoh paling berpengaruh dalam soal fikih ya. Nah, ibu dari Imam Malik ini mengatakan, ta'lama min adabih. Ambillah, ilmuilah, pelajarilah, seraplah ilmunya dari adabnya. Perhatikan di sini min adabih, dari adabnya. Qabla ilmih, sebelum ilmunya, sebelum mengambil ilmunya. Ini memberikan gambaran, ini memang berkenaan dengan berguru kepada seseorang. Tetapi ini menjadikan kita lebih mudah memahami perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tatkala menafsirkan ayat Al-Qur'an bagian penggalan sedikitnya itu, yakni ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa ahlikum nar, dan jagalah, dari awalnya kan ku itu jagalah ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api neraka. Itu diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagaimana yang dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Maknanya ialah adibuhum wa allimuhum. Jika kita memperhatikan ini, yakni bahwa ilmu itu tidak mudah untuk diserap kecuali dengan kita mengambil adab dari orang yang mengajarkannya. Gitu ya. Adab. Loh, apakah orang tua juga harus menunjukkan adab? Betul. Ini pula yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali misalnya. Tetapi kita tidak dapat membahas lebih rinci pada kesempatan sore hari ini. Waktunya pendek. Tadi saya sempat berpikir bahwa pada bagian awal saya akan membicarakan mengenai uswah itu apa. Karena tidak sedikit orang tua yang merasa sudah memberikan contoh padahal belum mencukupi untuk disebut memberikan uswah hasanah. Uswatun hasanah. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan adibuhum, makna dari wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka itu. Adibuhum, didikkanlah adab kepada mereka, wa allimuhum. Akan tetapi tidaklah mungkin akan tertanam adab pada diri mereka jika kita sendiri tidak menunjukkan adab yang baik. Saya bahas ini jadi agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Dan ini akhirnya membawa kita kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala.
Apa yang dikatakan oleh beliau? Agar kita dapat mendidikkan adab. Kalau tadi dari ibunya Imam Malik rahimahullah ta'ala pada saat menasihati anaknya, ambil adabnya dulu sebelum ilmunya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada saat menafsirkan wa ahlikum nara, maknanya la adibuhum wa allimuhum. Adabnya dulu. Ini kita belum sampai bahas pada ilmunya. Dan Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala menerangkan, pendek juga kalimatnya. Pendek juga kalimatnya, menerangkan untuk bisa sampai membaguskan adab, ada yang harus dilalui terlebih dahulu. Apa itu? Beliau mengatakan akrim waladak, muliakanlah anakmu. Waduh, ini ketemu apa lagi ini ya? Karena Masya Allah, di beberapa majelis ketika saya sebutkan itu, atau ketika saya sempat tuliskan, loh, orang tua memuliakan anak, itu menjadi agak sesuatu yang terasa agak asing gitu. Memuliakannya dengan cara apa? Dengan cara yang pertama ialah bergaul dengan anak, bergaul dulu. Bergaul dulu. Mengasuh anak. Jadi pengasuhan itu tidak bisa baik kecuali pergaulan kita dengan anak itu baik. Dan mendidik anak. Jadi tadi yang komponennya tadi bergaul. Interaksi kita dengan anak itu baik. Dari bergaul. Sama halnya kalau kita kepada orang tua kita, andai kata orang tua kita itu musyrik dan memaksakan kita untuk melakukan kesyirikan, sementara orang tua kita tahu orang tua kita itu tahu dengan sangat jelas bahwa syirik itu merupakan dosa besar yang tidak diampuni. Loh, yang seperti itu saja kepada kedua orang tua kita, andaikan seperti itu, apalagi kalau nggak sampai seperti itu, maka kita diperintahkan wasohibuhuma fid dunya ma'rufa, maka pergaulah keduanya di dunia itu dengan ma'ruf. Dari sini mari kita kembali kepada bagaimana yang dimaksud dengan memuliakan anak. Pertama bergaul, kedua mengasuh, jadi riayah. Dan banyak orang tua yang merasa sudah memberikan pendidikan padahal baru memberikan pengasuhan. Yang ketiga mendidik anak dengan akhlakul karimah. Wah, ini kok ketemu istilah-istilah lagi nih ya. Sebenarnya ini kita nggak perlu merasa asing kalau sudah akrab. Ya kalau akrab ya nggak asing lagi ya. Tetapi ironisnya di beberapa majelis menyebutkan ini orang masih berkenyit-kenyit. Nah, termasuk di dalam akhlakul karimah dalam bergaul, mengasuh dan mendidik anak itu ialah menegakkan sifat atau menegakkan sikap layyin. Layyin itu apa? Lembut dalam bertutur, lembut dalam bersikap, lembut dalam berinteraksi dengan anak. Yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai beberapa hal yang sangat penting, padahal Rasulullah Muhammad SAW adalah sebaik-baik manusia, paling baik akhlaknya, paling sempurna akhlaknya, reputasinya sudah sangat baik. Itu saja, andaikan dua penyakit tadi itu ada, maka niscaya orang-orang yang diseru dengan dakwah ini akan lari menjauh. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ini jaminan. Tapi jaminannya kan gak enak tadi ya. Yakni pasti mereka akan lari di sekelilingmu. Pasti mereka akan lari di sekelilingmu. Sekali lagi ayat ini tadi bagian awal dari ayat ayat 129 surat Ali Imran. Ayat ini bukan tentang parenting.
Tapi kita perlu menukil ini karena kita sedang membahas mengenai layin itu apa. Sementara penjelasan yang paling baik adalah penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita perlu mendudukkan dengan tepat agar kita tidak salah mengambil pelajaran. Dan justru dari situlah kita dapat mengambil pelajaran yang lebih besar lagi. Lah, kalau ini ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, dan tidak mungkin namanya Nabi itu kok punya iktikat yang enggak baik. Itu saja andai kata ada dua penyakit itu, andai kata ada lamfadzu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu, lari menjauh darimu. Maka apatah lagi kalau itu dilakukan oleh orang tua kepada anak. Hari ini kita menjumpai masa di mana orang tua itu cekot-cekot, sibuk bertanya bagaimana cara berbicara kepada anak, sibuk berbicara bagaimana cara memilih kata, sibuk bertanya tentang bagaimana cara menyampaikan pesan, menyampaikan larangan. Bahkan sampai-sampai banyak orang tua yang menganggap bahwa namanya anak itu paling nggak mau dikasih nasihat. Dan paling sedih kalau saya ditanya oleh orang tua maupun guru, Ustaz, bagaimana cara meluruskan, cara mengoreksi anak tanpa menasihati? Loh, gimana kita ini mau mendidik anak dengan baik kalau belum apa-apa sudah menjauhi nasihat? Padahal agama itu adalah nasihat, ad-dinun nasihah. Nah, terlepas dari bahwa nanti perlu dipelajari lagi. Karena setelah itu kan para sahabat bertanya, liman, untuk siapa? Lillahi. Nah, berarti kalau begitu namanya nasihat itu tidak mesti seperti yang saya sampaikan sekarang ini. Gitu ya. Ini nanti perlu ada rincian lebih jauh. Kembali lagi pada kaitannya dengan akrim waladak, muliakanlah anakmu. Jadi tadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan adibuhum wa'allimuhum. Nah, untuk bisa adibuhum, didikkanlah adab kepada mereka, maka kita perlu menengok penjelasan lebih jauh dari Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Untuk bisa membaguskan adabnya adalah akrim waladak, muliakanlah anakmu. Muliakanlah anakmu. Loh, lah kalau untuk memuliakan anak itu pertama bergaul dengan anak dengan akhlakul karimah sebelum mengasuh dan mendidik. Lalu kapan kita itu menjalankan tugas kita, fungsi kita mendidik anak? Begini ceritanya. Kalau anak-anak itu terkenyangkan kebutuhan psikologis dan emosionalnya, karena itulah kita dinasihatkan. Misalnya sebagaimana kita jumpai dalam Ta'zizur Raqabati Dzatiyah litifl, membangun menumbuhkan ar-raqabah adzatiyah pada anak. Apa kunci terpenting sebelum kita membangun ar-raqabah adzatiyah itu? Apa kunci terpenting? Kunci terpenting yang paling awal ialah mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional mereka. Isba'u hajati tifli an-nafsiyah wal atifiyah. Mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional anak-anak. Baru setelah itu menumbuhkan, mengembangkan kebaikan-kebaikan mereka. Itu. Jadi mengenyangkan. Kalau anak itu terkenyangkan kebutuhan psikologisnya, nah, kebutuhan psikologis dan emosional itu diperkenyangkan dengan cara apa? Didengarkan, diberi perhatian. Ini ya. Artinya diberi perhatian, didengarkan, itu semua merupakan hal-hal yang tidak memerlukan biaya. Sehingga dengan demikian, orang tua itu mau berpunya atau tidak, tetap bisa mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional anak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, man ahsanal istima' ta'ajjalal intifa'. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Jadi,
Tadi di antara cara untuk mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosionalnya ialah mendengarkan anak. Maksudnya mendengarkan itu bagaimana? Pertama, hidupnya hiwar, bincang-bincang di dalam keluarga. Benda-benda semacam ini tidak memberi pengaruh yang besar andai kata hiwar, bincang antar anggota keluarga itu hidup. Mereka akan jadi kangen untuk bisa berbincang-bincang dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan kakaknya. Jadi kebutuhan untuk didengarkan tadi terpenuhi melalui hiwar. Siapa yang terpenuhi? Saling terpenuhi, satu bercerita, satu mendengarkan. Gitu ya. Saling mendengarkan. Saling mendengarkan. Dan kebutuhan untuk didengarkan itu tidak hanya pada salah satu pihak saja. Mohon maaf, dalam beberapa kesempatan ada yang merasa heran atau bahkan memunculkan entah dari mana waham seolah-olah kalau perempuan itu memiliki kebutuhan untuk didengarkan, kalau laki-laki tidak. Enggak, sama saja. Yang beda hanyalah temanya barangkali. Ya. Tapi sama. Laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kebutuhan untuk didengarkan dan mendengarkan. Buktinya apa? Laki-laki habis nonton bola bareng, TV-nya sama, duduk di kursi yang sama, selesai nonton bola mereka saling bercerita. Coba, itu buat apa? Apakah untuk memberikan informasi? Tidak. Apakah untuk diskusi? Juga tidak. Wong bukan ahlinya bola. Mereka saling bercerita itu sebagai bagian dari kebutuhan untuk didengarkan dan mendengarkan. Nah, ada orang tua nggak pandai dan nggak pernah memuji anaknya, tapi anak-anak itu merasa dekat dan merasa hormat kepada kedua orang tuanya. Apa sebabnya? Karena orang tua kalau anaknya sedang cerita, anaknya sedang berbicara, didengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan spontan, dengan antusias, dengan alami. Jadi kebutuhan untuk didengarkan itu, ini kaitannya dengan kebutuhan psikologis emosional tadi. Pertama dari dihidupkannya atau hidupnya hiwar, bincang-bincang di dalam keluarga. Yang kedua, kebutuhan untuk didengarkan dari anak itu akan lebih mudah ditumbuhkan manakala kita merasa bersemangat manakala kita menunjukkan kemauan kita untuk mengetahui lebih lanjut, untuk mendengarkan lebih jauh dari penuturan anak, tidak tergesa-gesa menyampaikan menceramai anak pada saat anak menyampaikan sesuatu. Kalau tadi hiwar itu bincang-bincang, nah dalam hal ini yang kita utamakan ketika kita menyampaikan kepada anak itu bukanlah sifatnya interogasi, bukan soal wal jawab semata-mata, tapi kita itu menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat besar ketika anak pulang sekolah, ketika lama tidak ketemu, begitu ya. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Yang nanti kita juga akan mendapati bahwa Masya Allah ini pula cara yang baik untuk meluruskan anak-anak remaja. Mudah-mudahan nanti masih sempat membincang hal ini ya. Bagaimana meluruskan dalam hadis riwayat Ahmad itu menggunakan ungkapan fatan syabban, remaja belia. Ya dalam hadis itu bahkan ketika itu remaja belia ini sudah minta izin berzina, tapi diluruskannya juga bukan dengan menceramai fatan syabban itu, melainkan dengan mendengarkan lalu memberikan umpan balik sehingga pada akhirnya remaja belia ini sadar mengenai kekeliruannya dan redahlah gejolak emosinya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, tadi itu anak ketika datang, kita menunjukkan rasa ingin tahu, menunjukkan minat untuk mengetahui mengenai kegiatan mereka. Kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh manakala anak menyampaikan pendapatnya. Menyampaikan pendapat. Bukan berarti pendapat anak selalu benar. Dan yang paling diperlukan oleh anak
bukanlah kita menyetujui pendapatnya. Anak didengarkan, diberi tanggapan, diberi komentar, bahkan kita mengatakan gak sependapat, tapi orang tua menunjukkan kemauan, menunjukkan antusiasme pada saat menanggapi itu jauh lebih berharga daripada orang tua banyak memuji tetapi memujinya sambil lalu. Nah, kalau kita ini sudah memberikan kepada anak, memuliakan anak dengan bergaul, mengasuh dan mendidik dengan menggunakan akhlakul karimah tadi, maka berikutnya akan lebih mudah bagi kita untuk mendidikkan adab kepada mereka. Kembali kepada perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan akrim waladak wa ahsin adabahu. Akrim waladak, muliakanlah anakmu, wa ahsin, dan baguskanlah adabnya. Jadi urutannya demikian. Jadi kalau kita kepada anak itu kasar, tidak ada rifq. Ar-rifq itu adalah lembut yang disertai dengan keramahan. Kita itu ngomongnya udah enak, atos dia. Fadhan tadi. Ketika anak itu belum berdaya, mungkin dia cuma menjauh dari bapaknya ketika bapaknya ada di rumah. Bapaknya enggak ada, dia senang bercerita, gayeng, begitu bapaknya datang, ngumpet di kamarnya masing-masing. Kenapa? Menghindari ketemu bapaknya. Ini kok saya menyebutnya bapak? Ya karena saya laki-laki ya. Kalau saya menyebutkan ibu nanti mak-maknya tersinggung ya. Nah, ngumpet. Kalau ditanya, jawabnya pendek-pendek. Jawaban pendek-pendek itu menunjukkan adanya jarak, menunjukkan adanya ketidaknyamanan antara anak dengan kita. Karena anak itu kalau nyaman, dia akan senang untuk bertutur, untuk bercerita, untuk menyampaikan apa saja mengenai hal-hal sehari-hari. Saya teruskan lagi. Kalau anak itu sudah merasa didengarkan, anak itu sudah merasa mendapatkan perlakuan yang baik, sehingga pada akhirnya anak itu memiliki sikap hormat kepada kita, dan hormat itu lebih penting daripada taat. Para ulama mengatakan, misalnya kita jumpai dalam ta'lim muta'allim, al-hurmat khairu min at-ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Kalau anak itu hormat kepada kita, kita nyampaikan nasihat kepada anak tanpa teknik macam-macam, bahkan ada kalanya tanpa melihat langsung kepada anak. Apakah boleh? Banyak situasi di mana kita nggak memungkinkan untuk menyampaikan kepada anak sambil melihat langsung. Sekarang ini kan kayaknya di orang tua itu rumit sekali. Saya jadi ingat ketika saya kecil pulang sekolah, ibu saya sambil goreng. Kadang-kadang goreng itu ada yang nggak bisa disamping dengan noleh gini. Kenapa? Misalnya beberapa jenis lauk itu kok digoreng itu bisa nyiprat-nyiprat itu. Sambil begini menyapa, kita tidak merasa diabaikan. Persis dengan ketika kita ke rumah sahabat kita yang paling dekat, yang paling akrab, koncoplek. Apa sih yang istimewa dari sahabat kita itu? Kenapa sih kita tuh senang bercerita kepada sahabat dekat kita itu? Karena merasa nyambung, merasa didengar, merasa diterima. Apakah sahabat kita itu dikit-dikit memuji kita? Tidak. Apakah sahabat kita itu kalau berbicara, pandanglah kedua mata saya? Enggak. Kadang-kadang malah sambil tiduran kita sendiri datang belum teman kita itu sahabat kita belum noleh ke kita sudah rebahan sambil cerita. Kenapa? Karena merasa diterima. Buktinya diterima itu adalah ditanggapi. Ditanggapi dengan gegas, dengan cepat, gitu ya. Dan penuh perhatian. Antusias tadi itu. Nah, kalau anak-anak itu merasa ketika bercerita didengarkan dengan baik, dengan antusias, dan didengarkan itu bukan berarti kita diam. Karena kalau cuma diam, patung polis juga diam. Anak merasa kehadirannya berharga,
kita menasihati anak itu gak perlu teknik macem-macem. Dan ini merupakan bekal sangat berharga agar kita bisa menjadikan keluarga kita sebagai lingkungan yang baik dan membaikkan. Ingat kembali bahwa lingkungan paling awal itu bukan tetangga kiri kanan, bukan. Lingkungan paling awal itu adalah rumah kita sendiri. Maka rumus mendidik anak itu tidak berubah apapun zamannya. Tetap saja yang paling berpengaruh itu adalah kedua orang tua. Seluruh hadis yang berkenaan dengan al-fitrah yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tetaplah kedua orang tuanya yang menentukan. Baik ketika anak baru lahir maupun ketika fitrah pada diri anak itu sudah mulai beleot. Anak baru lahir sudah sangat hafal semua hadisnya itu ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yusyarrikanihi au yukaffiranihi. Setiap anak itu kullu mauludin yulad dilahirkan 'alal fitrah, di atas al-fitrah, yakni al-Islam ini, yakni tauhid ini, yakni millah ini. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, yang menjadikannya Yahudi, au yusyarrikanihi, atau menjadikannya musyrik, au yukaffiranihi, atau menjadikannya kafir. Itu ketika anak baru lahir. Dalam hadis yang lain kita mendapati kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Saya bacakan hadis ini dulu, walaupun yang saya bahas hadis kemudian. Kenapa? Karena pemahamannya ada di sini. Fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Tiap-tiap anak itu lahir di atas al-fitrah sampai lisannya lancar berbicara. Apabila lisannya sudah lancar berbicara, fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran, boleh jadi dia itu syakir. Yang dimaksud dengan syakir ialah orang yang pandai bersyukur, orang yang bersyukur. Maknanya ialah dia masih tetap tegak di atas al-fitrah, di atas tauhid ini. Wa imma kafura, atau boleh jadi dia sudah mulai beleot, sudah mulai menyimpang, sudah mulai berpaling. Kapan itu? Menariknya ini merujuk pada usia di mana anak belum balik. Fa idza a'raba anhu lisanuhu, ini kira-kira umur 3 tahun. Anak sudah berdosa belum? Belum. Tapi di usia ini saja kita sudah perlu memperhatikan, sudah perlu mengecek kalau sudah mulai muncul bibit-bibit penyimpangan. Nah, yang ingin saya bahas bukan itunya. Tetapi ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa abawahu. Nah, poinnya di situ. Kalau anak baru lahir perocot masih bersih, ini kedua orang tuanya yang paling menentukan. Nah, kalau anak itu sudah beleot atau tidak tegak ya, saya ingin lebih fokus kepada beliaunya itu, maka kedua orang tuanya juga yang paling menentukan. Sehingga konsekuensinya ialah disebabkan tetap kedua orang tuanya memiliki tanggung jawab untuk menjadikan keluarga itu sebagai lingkungan awal, lingkungan yang paling utama yang membaguskan anak. Menjadikan rumahnya sebagai bi'ah salihah, al-bi'ah as-salihah. Bi'ah salihah adalah lingkungan yang baik, mendorong kepada kebaikan, menjadikan anak bersemangat kepada kebaikan. Dalam bi'ah salihah yang terjadi ialah saling mendorong, saling mengingatkan, saling menyuruh, saling meluruskan antar anggota keluarga. Dan ini tidak terjadi kalau hiwar antar anggota keluarga itu lemah. Gitu ya. Tidak terjadi kalau hiwar antar anggota keluarga itu lemah. Tapi sekedar hiwarnya hidup sementara imannya nggak ditanamkan,
mereka cenderung seneng ngobrolnya, nggak mau diingatkan. Karena itu dua-duanya ini perlu diperhatikan. Gitu ya. Nah, jadi rumah dulu. Kenapa lingkungan di luar rumah kok memberi pengaruh? Karena lingkungan paling awal yakni rumahnya sendiri tidak menjadi lingkungan yang baik dan membaikkan. Tidak menjadi bi'ah salihah. Melainkan justru menjadi bi'ah fasidah. Lingkungan yang merusak. Ngomong sama emaknya susah, bapaknya galak. Begitu keluar rumah, anak cerita, disambut dengan sangat hangat. Temannya mungkin gak bisa memberikan apa-apa, tapi bisa memberikan kedua telinganya. Anak merasa mendapatkan kebaikan, padahal al-insan abdul ihsan. Menungso itu, manusia itu hamba dari kebaikan. Ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis ya. Ini ungkapan apa namanya? Ungkapan Arab itu ya. Tapi Masya Allah. Atau dalam ungkapan lain yang dulu ketika saya masih di Jawa Timur sering mendapatkan nasihat ini, al-ihsanu yu'jizul insan. Kebaikan itu mematikan, mengapeskan manusia. Kalau anak itu dibaiki terus, maka yang membaiki ini akan lebih berpengaruh. Hari ini banyak orang tua sibuk belajar teknik berbicara, tapi lupa untuk menjadikan anaknya merasa orang tuaku baik sekali, orang tuaku punya dua telinga bagiku. Nah, betul sekali ini ya, maksudnya betul sekali. Tadi saya mau menyampaikan tentang uswah, tapi khawatir waktunya tidak mencukupi dan ternyata memang sekarang waktunya sudah habis untuk menyampaikan, tinggal tanya jawab. Mudah-mudahan waktu yang tersisa yang sangat pendek bermanfaat untuk kita berbincang. Monggo. Baik, syukron Ustadz Fauzil Azim atas pemaparannya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, bagi yang baru hadir saya ucapkan selamat datang. Untuk materi kajian parenting ini sudah dipaparkan dari Ustadz Fauzil Azim. Dari Bapak Ibu ketika ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan untuk bisa menyampaikan. Nggih, Ibu yang berkerudung biru boleh menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fauzil Azim, saya mau nanya ini soal cara mendidik anak. Karena gini, dalam zaman milenial ini kan mereka anak itu lebih suka mendengarkan dari lingkungan luar daripada lingkungan dalam. Contoh kasus misalnya anak sudah mulai kita didik dengan belajar misalnya untuk membaca misalnya alif, ba, ta atau 1, 2, 3 angka-angka seperti itu. Tetapi satu hal dari ayahnya sendiri sudah nggak usah dibantu diajarin, nanti lama-lama juga bisa. Ternyata itu ya saya ngalah, ya udah. Ternyata betul apa yang terjadi. Pada saat anak itu sekolah TK, dia tidak bisa membaca karena tadi itu larangan dari ayahnya itu. Nah, Ustadz gimana cara menyikapi kerjasama antara kedua orang tua cara mendidik anak tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini jawabnya susah ini. Pertama gini, apakah di era sekarang itu keadaan manusia berubah? Tidak. Tantangan mendidik anak dari zaman dulu sampai akhir zaman tetap sama, bentuknya saja yang berbeda. Seandainya tantangan itu mutlak berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya, maka kita tidak mempunyai satupun yang dapat dijadikan sebagai pegangan.
resep dari Rasulullah Muhammad SAW, kullu mauludin tadi ada yang bertanya, kullu itu kan maknanya belum tentu semuanya, bisa mayoritas, betul. Tetapi ini sudah dipagari dalam hadis yang lain, laisa min mauludin illa yuladu alal fitrah. Atau dalam hadis yang lain mirip, laisa min mauludin yuladu illa. Tadi laisa min mauludin yuladu, laisa min mauludin illa yulad. Nah, dalam hadis yang lain, laisa min mauludin yuladu illa ala hadhil millah. Tapi apapun itu menunjukkan bahwa ini penegasan kullu itu maknanya seluruhnya tanpa kecuali. Dalam hadis yang lain, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Sama, ada yang ma min mauludin yulad illa, ada yang ma min mauludin illa yulad. Artinya tidak ada satupun anak manusia itu yang lahir kecuali dalam keadaan di atas al-fitrah, atau dalam keadaan di atas millah ini, atau dalam versi yang lain ala hadhil fitrah atau ala hadhil millah, macam-macam ya. Kita tidak merinci satu persatu, tapi saya hanya ingin menegaskan bahwa kalau begitu maka anak yang lahir di zaman sekarang maupun zaman yang akan datang semuanya sama. Dengan demikian rumusnya berubah tidak? Tidak. Tetap yang menentukan siapa? Tetap kedua orang tuanya. Hanya saja itu memang maknanya kedua orang tua. Tetapi di antara kedua itu siapa yang paling menentukan? Mari kita lihat. Kalau ada orang tua yang lalai dengan tugasnya mendidik anak, istilahnya apa? Istilahnya apa? Menarik ini. Istilahnya itu adalah uququl aba lil abna. Kok bukan uququl aba wal ummahat lil abna? Kok bukan kedurhakaan para bapak dan para ibu kepada anak? Tapi kok istilahnya adalah uququl aba lil abna, kedurhakaan bapak kepada anak. Ini erat kaitannya dengan hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Muslim berkenaan dengan orang tua yang mandul, dan itu merujuk kepada bapak. Gitu ya. Tapi saya nggak berpanjang-panjang ke sana, ini sudah sering saya bahas dalam berbagai majelis yang lainnya mengenai orang tua yang mandul itu. Nah, dari sini maka kita dapat mengambil kesimpulan di zaman apapun, dimungkinkan anak lebih banyak dipengaruhi oleh pihak luar daripada pihak rumah. Kapan itu? Manakala di rumah itu tidak menjadi bi'ah sholihah. Agar kita lebih mudah memahami, ini sering saya ulang-ulang di mana-mana, mari kita ingat kembali anasir bi'ah, unsur-unsurnya bi'ah. Belum membahas mengenai bi'ahnya baik ataukah buruk. Yakni yang pertama ada makan, maknanya tempat. Yang kedua ada insan, maknanya manusia. Nah, lingkungan yang baik baru akan menjadi lingkungan yang baik, imma bi'ah sholihah ataukah itu bi'ah hasanah. Karena baik pun ada dua, al-bi'ah as-sholihah dan al-bi'ah al-hasanah. Nah, kalau bi'ah hasanah adalah lingkungan yang baik dan kondusif terhadap kebaikan. Tapi ala kulli hal, dua-duanya baik. Syaratnya sebelum membahas unsur yang ketiga keempat, dan memang nggak saya bahas karena nggak mungkin waktunya, adalah insan fil makan, manusia yang ada di tempat itu berfungsi sebagai manusia. Nah, hal-hal yang saya bahas tadi lebih kepada bagaimana agar kita itu di rumah kita berfungsi sebagai manusia. Kanannya tadi yang saya bahas belum kepada mengasuh dan mendidik. Hanya saya sebutkan sekilas, yakni bergaul, insan fil makan, manusia yang ada di tempat itu menjadi betul-betul berfungsi sebagai manusia. Kapan manusia di tempat itu berfungsi sebagai manusia? Apabila di antara mereka ini ada interaksi yang hangat, interaksi, ada hiwar, ada ngobrol. Ngobrol itu bedanya dengan soal wal jawab itu apa? Soal wal jawab ya ada interaksi. Tetapi ini hanya satu arah walaupun anak memberikan jawaban. Kamu udah belajar belum? Sudah. Belajar apa? Ayo. Nah,
Itu walaupun dia itu memberikan jawaban, tapi hakikatnya hanya satu arah. Di situ yang mendengarkan siapa? Yang harus mendengarkan? Hanya anak. Kita tidak ikut mendengarkan. Karena itulah tadi yang saya ulang yang saya ulang-ulang beberapa kali adalah telinga. Antara dengan menukil perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi, man ahsanal istima' ta'ajjalal intifa. Apa maknanya ini? Kita mendengarkan anak. Mendengarkan anak. Mohon maaf. Apa anak nggak perlu mendengarkan? Karena ini nggak dibahas pun orang tua cenderung anaknya pingin anaknya mendengarkan dia. Nah, kalau pingin anak itu mendengarkan orang tua, maka kita yang terlebih dahulu. Gitu ya. Kita terlebih dahulu. Karena itulah Masya Allah, saya ingin menerangkan lebih lanjut sebenarnya perkataan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala ini. Cuma agak ngeri-ngeri sedap ya. Ungkapannya sih memang ringkas, akrim waladak. Akrim waladak. Manusia itu hamba kebaikan. Kalau yang memuliakan itu adalah orang tuanya. Yang memuliakan orang tuanya, yang dekat dengan orang tuanya. Yang kalau anak itu pengen cerita, pengen ngobrol, ada sumpek-sumpeknya, adalah orang tuanya. Maka orang tuanya lah yang didengar terlebih dahulu. Tetapi ternyata sudah habis waktunya. Padahal lagi lagi nanjak-nanjaknya itu ya. Mohon maaf, tadi saya memang harus mengubah materinya itu. Kenapa? Saya sudah menyiapkan membahas yang lain, tapi rupanya waktunya jauh lebih pendek daripada yang saya perkirakan, sehingga iki opo yang singkat bermanfaat, bukan yang menarik. Yang menarik belum tentu bermanfaat. Nah, yang bermanfaat itu andaikan sekarang tidak menarik, itu tetaplah berguna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai majelis kita ini, tambahkan ilmunya kepada kita, dan karuniakan rezeki kefahaman kepada kita, dan mudah-mudahan ini menjadi majelis yang penuh barakah. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.